Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak bapak semuanya, selamat datang di semester yang kedua ini ya. Mudah-mudahan anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran, karena proses pembelajaran kita pada semester kedua ini adalah tetap menggunakan sistem belajar online ya nak ya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada semester yang kedua ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Semuanya tangannya diangkat, kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Anak bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bapak sayangi. Untuk di semester kedua ini, di awal pembelajaran ini kita belajar tentang bersih itu sehat ya anak semuanya. Nah, jadi kenapa kita harus belajar bersih? Nah, karena di dalam Islam ya anak bapak semuanya, khususnya orang Islam ya, kita muslim-muslimah itu harus menjaga kebersihan, karena kunci ibadah di Islam itu adalah kebersihan. Kalau kita tidak bersih, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu juga menyukai hal-hal yang indah, menyukai yang bersih. Nah, anak bapak semuanya, jika ingin disayang oleh Allah, jika ingin disukai oleh Allah, maka harus bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Anak bapak semuanya, kita belajar bersih ya. Jadi pasti bapak yakin semua anak ini sudah melaksanakan kebersihan ya kan. Contohnya apa? Contohnya menggosok gigi ya, contohnya mandi, mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, lalu memotong kuku ya nak ya, lalu mencuci baju dan membersihkan rumah atau membersihkan musola ya. Jadi menggosok gigi yang pertama itu, menggosok gigi ini kita harus lakukan sehari itu 2 kali nak ya, ketika pagi atau dan malam ya, sebelum tidur, bangun tidur dan sebelum sebelum tidur ya. Lalu yang kedua mandi berapa kali dalam sehari? Kita mandi sehari itu sebanyak 2 kali. Pak, boleh 3 kali sampai 4 kali? Tidak boleh banyak-banyak mandi nak ya, karena akan pemborosan air ya. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi jangan lupa kalau mau makan tuh cuci tangan. Agar apa Pak? Agar nanti ketika makan kumannya tidak masuk ke dalam perut. Jadi perut kita tidak sakit, tidak masuk kuman-kuman ke dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah mencuci baju. Kalau bajunya kotor kita cuci jangan kita pakai lagi ya. Lalu selanjutnya adalah menyapu rumah. Nah, menyapu rumah ini termasuk dalam bagian dari kebersihan. Ya, kenapa kita harus menyapu rumah? Agar rumah kita bersih, agar kita nyaman ya. Nah, sekaligus untuk membantu mamanya di rumah atau uminya di rumah ya. Selanjutnya adalah membersihkan musola atau masjid ya. Nanti kalau nampak ada abang-abang membersihkan musola atau masjid, mari kita bantu ya.
Karena masjid atau musola itu adalah rumah Allah, nak, ya. Rumah Allah. Oke, yang pertama itu kita membahas tentang bersuci. Nah, bersuci atau membersihkan diri atau juga namanya toharoh. Ya, artinya bersuci, mensucikan diri atau membersihkan diri. Diingat ya, membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat dari hadas dan najis, ya anak Bapak semuanya ya. Selanjutnya, bersuci itu menggunakan apa, Pak? Nah, bersuci itu harus menggunakan air, ya. Kalau tidak ada air bagaimana, Pak? Boleh dengan menggunakan batu atau tisu, tapi hal yang mendesak sekali, nak, ya, kalau tidak ada air. Nah, mandi itu berapa kali dalam sehari? Sudah Bapak sampaikan tadi, mandi itu satu hari itu sebanyak dua kali, ya. Nah, itu mandi itu bagian dari bersuci, nak, ya. Satu lagi bagian dari bersuci itu adalah istinja. Nah, yang pertama tadi adalah mandi, yang kedua adalah istinja. Apa itu istinja? Ayo, apa istinja? Istinja itu adalah, kalau dalam bahasa kita artinya cebok. Jadi kalau kita habis pipis, kita habis buang air besar atau nah kita harus cebok. Pak, kalau cebok berapa kali nyiramnya? Nyiramnya harus banyak. Harus sebanyak 5 kali biar supaya bersih. Ya. Biar supaya bersih. Pak, boleh 3 kali? Boleh. Kalau sudah merasa bersih, boleh sampai 3 kali. Pak, boleh 2 kali? 2 kali tidak boleh. 1 kali tidak boleh. Atau tidak cebok? Tidak boleh. Kita harus cebok setelah pipis dan setelah buang air besar atau enak ya. Kita bahas yang pertama tadi, mandi. Bagaimana tata cara kita bersuci dengan mandi? Dengarkan. Yang pertama itu adalah dengan membaca basmalah, tapi di dalam hati, ya. Tidak boleh mengucap nama Allah di kamar mandi. Jadi membaca basmalah dalam hati, lalu kita membasahi seluruh tubuh kita dengan air. Setelah itu kita mengusap-usap badan kita, ya, semuanya salah-salahnya ini dengan sabun. Ya, dengan sabun. Sabunnya secukupnya, jangan terlalu banyak kali, ya, jangan kurang-kurang juga. Jadi setelah pakai sabun, kita siram lagi tubuh kita dengan air, ya, sampai sabunnya hilang, ya. Setelah itu kita pakai handuk dan berpakaian yang bersih. Itu tata cara mandi. Itu yang pertama, nak. Yang kedua adalah istinja. Istinja atau cebok. Ceboknya menggunakan air, ya. Kalau dalam perjalanan di jalan kita sesak atau sesak pipis, tidak ada air, boleh kita menggunakan tisu, boleh juga menggunakan air batu atau menggunakan dedaunan, ya. Harus banyak kita menggosoknya atau menceboknya, ya. Kalau pakai air sebanyak 5 kali, kalau pakai batu tisu itu 5 kali juga kita gosokkan, ya. Jadi anak Bapak semuanya harus menjaga kebersihannya, ya, jangan sampai tertinggal, ya. Apalagi yang Bapak sampaikan di awal tadi, gosok gigi 2 kali sehari jangan ditinggal, mandi 2 kali sehari jangan ditinggal, lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baik, anak Bapak semuanya, demikian pembelajaran PAI pelajaran bersih itu sehat. Jadi anak-anak semuanya harus menjaga kesehatan, ya, agar kita bisa menjadi anak yang kuat, yang bisa melaksanakan aktivitas kita dengan nyaman. Demikian pembelajaran ini Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.